Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Ilham Nugraha dari semester 2B akan mereview kembali pertemuan kedua dengan mata kuliah hukum pidana dengan materi sumber hukum pidana dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan dosen pendamping yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayadi SHMH. Sumber hukum pidana KUHP atau WPSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. WPSNI yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie atau terjemahan KUHP sekarang. Mulai berlaku di Hindia Belanda pada masa itu. Peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika yaitu nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu nomor 20 tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang 45 ayat 3 sub B pidana atau strafrecht, hukum pidana material atau hukum pidana objektif, hukum pidana formal atau criminal acts, substantif atau substantitis atau criminal acts. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dengan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana, berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal responsibility. Hukum pidana formal, hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif jus veniendi atau criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya yaitu KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980. Pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 103 dengan bahasan umum. Bagian khusus yaitu mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana yaitu menurutnya waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla pena sine. Berlakunya hukum pidana yaitu menurutnya waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang terhadap sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan KUHP. Diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Hanya penafsiran secara analogi. Kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Menjamin individu dari kewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan menurutnya tempat atau lokus delikti, daratan negara, perairan, laut teritorial yang ditetapkan, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, asas universalitas atau ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional.